Ah, ah. Beras, butir padi yang telah dibuang kulit luarnya, merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain diselimuti sekam alias epicarp yang terdiri atas selulose yang keras, sebiji beras juga memiliki struktur lapisan kulit dalam yang disebut pericarp, terdiri atas 2 hingga 3 lapis sel yang dibatasi selapis sel kubik bernama leiron. Ditilik dari cara pengolahannya, selain dikenal beras pecah kulit, yakni beras yang dibebaskan bagian sekamnya saja, dikenal pula istilah beras giling sempurna, yaitu beras giling yang bersih dari lapisan luar biji dan lembaga, serta beras poles, yakni beras giling sempurna yang digosok kembali hingga putih mengkilap, yang dapat juga kemudian dilapisi minyak. Ketika dalam proses penggilingan, butir-butir beras utuh dipisahkan dari butir-butir yang pecah. Beras giling yang terdiri atas butir-butir beras utuh disebut beras kepala. Sedangkan dari sisi jenis, masyarakat menggolongkan beras menjadi 3 golongan, yakni beras putih yang kemudian terbagi lagi menjadi beras pulen dan beras pera, lalu ada beras ketan serta beras merah. Tetapi apapun nama berasnya, yang awam tahu tentangnya, bahan ini hanyalah sumber karbohidrat, pengenyang perut, bensin untuk beraktivitas. Padahal, jika saja mau sedikit iseng membongkarnya, utamanya beras merah, beras memiliki banyak manfaat lain. Salah satunya mencegah para pria supaya tidak letoi perloyo. Pendongkrak energi. Beras merah telah dikenal sejak tahun 2800 sebelum Masehi. Oleh para tabib saat itu, benda ini dipercaya memiliki nilai-nilai medis yang dapat memulihkan kembali rasa tenang dan damai. Banyak penulis di Asia Timur masa dahulu mengatakan bahwa beras merah merupakan jenis makanan yang dapat menyembuhkan penyakit lantaran keseimbangan alamiahnya. Pada masa kini, para ahli makrobiotik telah pula menyatakan persetujuannya. Meski jika dibandingkan dengan beras putih, kandungan karbohidrat beras merah lebih rendah, yakni kalau beras putih itu kandungan karbohidratnya 78,9 gram, sementara beras merah 75,7 gram. Tetapi hasil analisis Oikam Nio menunjukkan bahwa nilai energi yang dihasilkan beras merah justru di atas beras putih. Jika beras putih menghasilkan energi sebesar 349 kalori dalam setiap 100 gramnya, beras merah justru menghasilkan energi 353 kalori. Tanya kenapa dong? Selain lebih kaya protein, kalau beras putih 6,8 gram per 100 gramnya, sementara beras merah 8,2 gram per 100 gramnya, hal tersebut mungkin disebabkan kandungan tiaminnya yang lebih tinggi. Kalau beras putih 0,12 mg, tiamin dalam beras merah yaitu 0,31 mg. Tiamin merupakan unsur yang berperan dalam pembentukan energi. Bagi pria dewasa, kecukupan yang dianjurkannya adalah 1,2 mg per hari, sedangkan untuk wanita 1 mg per hari. Kekurangan tiamin bisa mengganggu sistem saraf dan jantung. Dalam keadaan berat, dinamakan beriberi, dengan gejala awal nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sembelit, mudah lelah, semutan, jantung berdebar, dan refleks berkurang. Unsur gizi lain yang diperkirakan juga berpengaruh pada pendongkrakan energi beras merah adalah fosfor dalam jumlah 243 mg per 100 gram bahan. Sementara kecukupan fosfor bagi pria dewasa usia 20 hingga 45 tahun yakni 500 mg per hari, sedangkan untuk wanita 450 mg per hari.
Melalui proses fosforilasi, fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Mencegah letoy perloyo. Kemampuan seksual pria dipengaruhi oleh kadar hormon testosteron, kesehatan fisik, dan faktor psikologis. Puncak gairah umumnya terjadi pada usia muda hingga 40-an. Dengan waktu puncak harian di pagi hari, stamina dan gairah dapat ditingkatkan melalui pengaturan pola makan, gaya hidup sehat, menyangkut olahraga, dan kesehatan mental. Salah satu cara untuk meningkatkan stamina dan gairah para pria agar senantiasa prima, tidak letoy perloyo, yakni dengan mengatur asupan gizi, menjaga pola makan, khususnya yang berkaitan dengan fosfor yang diantaranya terdapat dalam beras merah. Ada hal yang ternyata unik darinya. Dr. Morton Walker, penulis Sexual Nutrition, The Lover's Diet, mengindikasikan pria yang setengah hati berhubungan seksual, kurang mampu mengangkat senjata, atau mengalami penurunan semangat juang maupun loyo di tengah medan perang sebagai pria yang kekurangan fosfor. Sebab tidak cukup banyak karbohidrat, lemak, dan protein yang bisa diurainya menjadi energi. Akibat lain, kekurangan fosfor adalah minimnya produksi hormon seks laki-laki, testosteron. Cairan reproduksi laki-laki sebagian besar berisi lecitin. Kemampuan seksual bisa melorot jika jumlah lecitin merosot. Lecitin sendiri merupakan hasil kerja bareng antara fosfor, nitrogen, asam lemak, dan gliserol. Dengan kata lain, biar para pria tidak letoy perloyo, perhatikanlah asupan fosfor yang diantaranya bisa didapatkan dari beras merah.